Mankan pistol round, WSP sudah mulai terlihat. Abax membeli satu buah frag grenade, berarti dia bakal menggunakan USP saja kali ini. Koja, WSP juga sudah mulai terlihat, berarti 3 anggota kebaca dari Bigatron. Namun tembakan balasan coba membuat dari serang Koja pun harus tertahan di area belakang. Namun Ray menerima damage cukup fatal dari Kocel yang harus terjatuh sebagai garda terdepan. Ray juga harus kandas bersama dengan serang Abax. Raja sendirian kali ini memang berhasil menangani duel terhadap serang Koja, tapi dengan teman-teman yang kandas, Rasya tidak akan bisa berbicara banyak kali ini karena 1 lawan 4 cukup sulit. Dan lagi kita melihat pertempuran antara Rasya yang masih bisa dapetin pepeng shot, tapi ditempel tidak bisa kali ini. Tapi Rasya butuh waktu cukup banyak sih untuk dia bisa muter ke arah belakang, dan teman-temannya yang 3 orang ini yang punya PR harus bisa nahan dulu. Masalahnya 3 orangnya ini juga nggak tahu pergerakan dari Bigatron Delta bakal nge-push langsung menuju ke arah base dari EVOS Divine itu sendiri. Itu yang cukup jadi PR ketika EVOS Divine harus bisa nahan pergerakan dari Bigatron Delta yang langsung melakukan tabrakan menuju ke arah dalam. Sementara dari EVOS-nya aja setupnya belum selesai tuh. Dengan granat yang tadi sempat dibeli, ada 1 orang kalah senjata gitu loh dengan 1 buah senjata USP dan juga WSP yang dimiliki oleh dari Bigatron Delta. Sementara Rasya sudah memberikan hitnya, dan kali ini tembakan menuju yang connect, tapi Casey juga berhasil membackup ke arah seorang Gardu yang sedikit terganggu dengan adanya sebuah ledakan. 3 orang tiba-tiba tumbang, membuat kali ini musim unggul, tapi Rasya ditukar menyisakan Kibas sendirian saja, dan ini menjadi 1 sama untuk EVOS Divine dan Abax. 2 orang dari 1 ledakan. Aduh, tertebak arah jalan masuknya, langsung dilempari granat dan langsung diselesaikan begitu saja oleh EVOS Divine. 2 orang yang termakan dari Bigatron Delta, jelas merusak strategi yang coba dimainkan oleh Bigatron Delta. Bukan hal yang bagus, namun kali ini kita menotis terlebih dahulu bundle yang digunakan dari masing-masing tim. EVOS menggunakan Sasuke, Bigatron Delta menggunakan Kakashi. Ini duel antara guru dan murid. Biasanya kalau di anime-anime, murid tuh selalu menang lawan guru di akhir-akhir gitu kan. Wah, apakah teori Naruto tim 7 akan terjadi kali ini? Tapi kita akan lanjut terlebih dahulu di sisi atas. Ray coba untuk menahan 2 orang sekaligus, tapi Abax di area bawah juga harus mencari informasi terlebih dahulu. Udah ada flash freeze yang bakal coba untuk depan up. Tembakan dari seorang Rasya mendapatkan 1 kepala di sana. Gardu harusnya udah gak ada helm karena udah di take down juga, namun masih berhasil di revive. Double flash freeze bakal coba mengurung pergerakan dari Bigatron Delta. Ray Kocel datang bermain dia 2 lawan 1. Casey jadi pop up terlebih dahulu, dan Bigatron Delta berhasil diratakan dari 2 arah sekaligus kali ini Bigan. Wah, dua-duanya sama berusaha untuk menciptakan momen dengan sebuah ledakan. Meskipun ledakan dari kedua tim ini gagal, tapi Bigatron Delta, Kardu di belakang tadi benar-benar dibikin harus jadi orang yang mikirin 2 arah gitu loh, ngerti nggak? Betul. Ketika 1 orangnya tadi berhasil ditumbangkan sama Rasya, harus nge-revive dulu, dia juga harus backup ketika temennya harus terlebih dahulu. Tapi 2 orang yang di depan ini udah disamperin juga sama 2 orang dari EVOS gitu loh. Dibikin ribet jadinya. Arah datang dari EVOS Divine juga nggak jadi 1 arah yang benar-benar bisa diduga gitu loh sama si Bigatron Deltanya itu sendiri. Dan ini yang harus bisa di counter oleh pergerakan dari Bigatron Delta. Sekarang 3 orang udah diketahui posisinya, dan sebuah ledakan dari seorang Koja melukai menuju ke arah 2 main dari EVOS Divine akan ditarik mundur, tapi tembakan dari arah berbeda membuat Keongnya harus sudah terjatuh, sehingga kali ini Gardu tidak memiliki Casey dan dia pun jatuh. Hancur pertahanannya. 1 momen dari EVOS Divine membuat penyerangan dari Bigatron Delta hancur lebur. Waduh, bahaya boy. Boy, ini cepet banget boy. Wah, gila banget sih. 1 lemparan granat dari Koja connect ke 2 orang, ngebuat Gardu terbaiting untuk melakukan inisiasi rush. Tapi inisiasi tajam dari serang Gardu justru malah membuat rekan yang di belakangnya harus tumbang. Pada saat Gardunya berlebihan, dia sadar sendiri Skylar dibuka. Komunikasi yang cerdas dari EVOS Divine memancing keberadaan dari Bigatron Delta, dan harus kehilangan 2 member lagi-lagi lebih awal dibandingkan EVOS Divine itu sendiri. 3-1 skor sudah mulai berjarak kali ini. Dipaksakan akan bertempur di sisi atas. Gardu seorang diri, flash breeze bakal coba masuk karena 2 player, tapi Gardunya terlalu jauh, gak ada backup sama sekali. Dikepung dengan ada 3 player. 1 gol bakal coba untuk
Abang. Abang terlalu berlebihan masuk sendiri. Sudah ada temptar dari bakal coba dibuka, tapi gagal begitu saja. Harus tumbang double duel. Bakal coba di-pop up tapi jebol. Dan berhasil didobrak begitu saja. Menyisakan seorang Kiong tidak bisa kemana-mana. EVOS Divine main cepat kali ini. Waduh, gardunya yang pertama terlalu terburu-buru dan dia pun terlalu depan untuk menjalankan tugas sebagai seorang grenadier. Dan dia dihantam oleh 3 orang sekaligus tanpa adanya backupan, entah itu dari Time Turner yang dibawa sama Koja ataupun Casey yang dibawa sama Keong di arah belakang itu. Terlihat oportunis tapi nggak gitu dong caranya gitu. Iya. Dengan kalimat seperti itu yang harus bisa diubah dari Bigetron Delta adalah gimana caranya dia bisa ngebaca terlebih dahulu pergerakan dari EVOS Divine itu sendiri di saat clue-nya juga di-ban. Gak ada yang pakai clue. Dan kalau misalkan mau diganti pakai koda pun nggak harus punya setupnya dulu gitu loh. Sementara kalau clue kan kita nggak perlu setup, kita bisa ngelihat pergerakan lawan ke arah sebelah mana. Rasya sudah diketahui posisinya kali ini. Ada lemparan balasan yang diberikan 40 ke arah orang, tapi lihat Rasya satu hitnya melukai ke arah satu pemain. Tapi kali ini Gardu sudah berhasil ditumbangkan dan bahkan Koja juga berhasil diamankan. Rafael yang sangat membantu sekali membuat kali di posisi dari seorang Rasya belum benar-benar bisa diketahui. Kairos dalam mode yang aktif untuk seorang Keong, tapi hanya 2 poin tersisa. Sebuah ledakan akan coba disiapkan juga dari arah Bigetron Delta, dan Keong hanya bisa bersembunyi di balik sebuah bangunan di pojokan, masih di dalam pantauan dari rekannya. Sekarang 2 orang akan menghampiri menuju ke arah Kiba yang berada di bagian belakang dari sebuah bangunan tidak terduga. Namun tembakannya gagal. Tapi lihat Keong akan mengangkat satu main dan akan juga akan menghampiri dirinya, dan Keong hasil untuk diamankan. Bahkan ternyata Kiba malah tereliminasi di luar zona. Yes, ini terasa banget untuk dominasi dari EVOS Divine ya. 5-1 guys. Bigetron, ada apa ini? Ada pergerakan, ternyata perlawanan dari Bigetron ini benar-benar jauh dari apa yang mereka coba untuk mainkan di hari kemarin loh. Hari kemarin mereka masih bisa memberikan perlawanan, menambah skor, gak stuck di 1 poin aja. Tapi perlu kita notice juga bagaimana seorang Rasya tadi dengan penggunaan AWM benar-benar luar biasa. Predict shot menuju ke arah seorang Koja, membuat dari Koja pun tidak mau berduel terhadap seorang Rasya. Dan orang belakang dari Bigetron tidak ada, berarti di depan bisa banget untuk dihajar sama Kocal dan juga seorang Ray. Oke, mantap ya kali ini. Kayak permainan cepat coba untuk dimainkan, tapi keculik 1 orang Koja lagi-lagi. Sorry, maksud aku Kiba yang terculik di tangan seorang Rasya. Kali ini sudah mulai mendapatkan informasi secara jelas. Sama-sama menerima damage juga. Ray datang dari bawah. Sudah ada Aja yang bakal memberi boom sama 2 anggota sekaligus. Harus diberikan bola bantuan. Tidak bisa. Berhasil memberi takedown. Tapi di dalam Gardu benar cuma di tangan seorang Ray. Follow up dari seorang Kocal akan coba untuk bermain depan belakang. Tidak bisa. Terlalu terburu-buru. Bigetron Delta akhirnya mendapatkan momentum kali ini. Iya, tapi masih harus tetap bisa dikuatkan lagi tentang apa yang harus mereka lakukan di setiap round ya, kayak model yang dilakuin sama 3 pemain depan barusan. Masih ada momen ketika Kibanya harus ke pick off duluan. Sementara dengan sekali lagi aku bilang, tidak adanya clue yang dibawa, mereka artinya harus lebih tahu kemana arah pemain dari EVOS bergerak dan kemana juga mereka harus gerak. Kalau misalkan mereka mau nabraknya dari depan, mereka juga harus tahu di mana posisi pemain dari EVOS-nya. Kalau misalkan mereka mau geraknya emang ngeflank dan nyerang dari belakang, dia harus tahu arah mana yang mau dia serang gitu loh. Jadi pergerakan 3 orang yang masuk ke arah depan kayak barusan itu nggak sia-sia dan nggak dalam pantauan dari si EVOS Divine. Nggak dalam pantauan Rasya lah gitu loh. Supaya nggak ada tembakan-tembakan yang masuk dan ngebikin rencana dari Bigetron Delta ini selalu terganggu dan terdelay. Nah sekarang kendali harus bisa diambil oleh Bigetron Delta. 3 orangnya udah ketahuan, tapi 1 orang dari Bigetron Delta ini masih bisa ambil posisi yang cukup aman dan juga harus bisa mantau juga ke arah pergerakan dari EVOS Divine itu sendiri. Karena area tengah, area sentral dari Intellect Center itu sendiri sangat-sangat krusial dan sekarang diambil oleh 1 orang pemain dari EVOS Divine. Ada tembakan yang sempat connect karena salah satu main dari EVOS Divine. Dan sekarang Ray yang berhasil jatuhkan dengan seorang Keong. Satu momentum yang cukup baik. Follow up yang akan sulit
Tapi kali ini akan diupayakan oleh Bigetron Delta. Das, aduh, gak kena tembakan ya. Ada satu buah auto play yang connect, malah kali ini dua pemain tumbang. Dari Bigetron Delta 3 ternyata time turun coba dibuka, dan kali ini Kocel dari bagian belakang coba lempar sebuah granat. Dua orang tersisa dari Bigetron Delta masih bisa untuk melakukan sebuah perlawanan, tapi Rasya datang dengan MP5-nya dan satu orang berhasil tangkap, satu lagi juga berhasil diamankan. EVOS Divine mengamankan poin pertama mereka. Selesai 6-2, 1-0 kali ini. Apakah Bigetron dengan adanya dipermudah bisa untuk mendapatkan kemenangan kali ini atau tidak sama sekali, dan sudah akan masuk menuju ke area pistol round kali ini. Oke, masih memantau WSP di arah depan. Aca seperti biasa akan menggunakan M500, tapi kita akan lanjut lagi dengan ada satu kepala yang berhasil coba di-take down begitu saja. Astro 4 connect, tapi masih ada Joseph untuk dua anggota yang terkena. Tembakan akan terus diinisiasikan. Kocel tidak bisa bertahan. Bahkan Gardu kali ini harus bermain sendirian di area dalam, karena dari seorang Kyongya pun sudah mulai terbaca. Gardu mau kemana? Tembakan datang ke arah dirinya. Terlalu banyak. 1-0 untuk EVOS Divine. Aduh, agresif sih dua-duanya, tapi lagi-lagi momen headshot M500-nya Rasya ini bisa banget buat langsung matiin pergerakan dari Bigetron Delta itu sendiri. Nah, dengan dia ngorbanin Tifa barusan, Ya. ketika satu orang dari Bigetronnya kenok, dia kan tadi langsung di revive. Betul. Tifanya kepake, sekarang di round yang kedua, babak yang kedua, Tifanya cooldown. Itu juga yang harus bisa diperhitungkan gitu loh, maksud gua dari beberapa tim yang sedang bermain, termasuk menyalakan skill ketika di late game. Di awal-awal babak keduanya itu masih cooldown, karena kan ketika masuk di babak selanjutnya itu nggak reset semuanya gitu loh dari durasi skillnya. Tapi sekarang sedikit terjepit posisinya, sebuah ledakan juga berhasil melukai karena Gardu, memaksa dia harus menggunakan Orionnya dan harus mengkonsumsi energi point yang dia miliki. Trail of Peril juga connect ke arah seorang Gardu, membuat kali pergerakannya sangat terganggu sekali. Teracak-acak dan tembakan yang datang dari arah sebelah kanan berhasil menumbangkan Koja yang belum melakukan repositioning kembali. Kocel, sebuah kill yang masuk ke arah dirinya. Reyes memang tumbang, tapi lihat Kocel juga harus ditumbangkan karena ada Gardu yang belum masuk tembakan dari belakang. Rasya bersama dengan Abax yang tersisa coba planning shot ke arah bawah sana, tapi ternyata ada dua main. Rasya terus mendapatkan satu orang. Tembakan keduanya dia harus keluar terlebih dahulu untuk aksi ke arah sebelah kanan, dan sekarang Bigetron Delta masih bisa mengontrol situasi ini. 1 sama kali ini. Dan kalian bisa lihat juga ya, dari segi karakter yang digunakan kali ini adalah Naruto untuk Bigetron Delta, dan juga Riot yang ada di EVOS Divine ya. Dan ini kita melihat dengan adanya guru dan murid lagi berduel, berarti masih bisa untuk apakah masih bisa bahwa murid memenangkan gitu, atau justru malah gurunya kali ini yang bakal menang nih? Belajar ilmu kodok dari Jiraiya nih, Naruto nih, ilmu kodok nih guys ya. Dan oke, kita akan udah ganti langsung masuk lagi ke dalam game dengan keadaan 1 sama kali ini. Keduanya akan memboyong Mini Uzi. Sudah ada setup terlebih dahulu, flash freeze 2 buah, tidak mengenai siapapun juga sudah mulai terbuka. Para punggawa dari EVOS Divine sadar betul bahwa Bigetron Delta berada di sisi yang lain. Begitupun dengan Bigetron Delta yang kali ini cenderung tidak mau memaksakan. Mereka udah mulai dapetin poin mereka. Mereka tidak perlu lagi untuk melakukan inisiasi yang tidak perlu, tinggal menunggu keberadaan dari EVOS Divine saja yang terbuka, baru mereka melakukan inisiasi. Dan sekarang sudah mulai terbaca. Koja terkena, dia bisa begitu banyak. Aset rupa juga connect, langsung ditutup begitu saja kali ini. Koja ter-take down. Inisiasi rush bakal coba dimainkan oleh EVOS Divine kali ini. 4 orang datang dari arah yang sama, bakal coba ditabrak. Udah ada Orion yang bakal coba dibuka sama seorang Gardu. Terlalu banyak tembakan yang diterima sama seorang Racing, harus terjatuh begitu saja. Tapi Kocel masih bisa menangin duel karena seorang Kiba Kyo juga coba di tangan seorang Kocel. Kocel benar-benar menyala kali ini. Wow. Oh my god, cerdiknya adalah ketika ledakan datang dari arah sebelah kiri, dia nggak benar-benar, EVOS-nya ini nggak benar-benar nge-push langsung dari sebelah kiri. Yes. Karena arah tersebut arah yang akan ditebak. Buktinya adalah ketika mereka mau nge-push ke arah sebelah kiri, udah ada tuh
pemain Bigetron yang dekat-dekat ke arah kontainernya. Iya, iya. Buat nge-cover supaya Betul. orang yang kenokin bisa di-revive. Tapi Rasya datang dari belakang. Sama pemain lain juga dia masuk dan keluarnya lewat pintu yang kecil. Nah. Nggak muter ke arah sebelah kiri ke arah ledakan granat yang dia kasih gitu loh. Jadi Orionnya bisa banget di-trigger di situ karena ternyata banyak juga tembakan yang datang. Belum lagi Rasya di arah luar yang nggak masuk sama sekali. Dia yang udah kena tembak tapi dia masih bisa jaga badan strafing dari satu buah kontainernya. Dan sekarang lagi dan lagi ledakan yang terlalu berbahaya. Harus connect ke arah satu pemain. Di balik satu buah global dan dalam pantauan dari seorang Rasya yang masih bisa keburu buat turun lagi. Menuju ke arah bawah. Ray memang low. Tapi kali ini harus ada follow up dengan satu buah ledakan. Kocel yang terkena sebuah ledakan itu dan ledakan juga datang ke arah seorang Ray. Tapi dibalas dengan ledakan juga. Terlalu banyak. Lihat hal itu yang terjadi. Tapi lihat Abak juga terancam terjepit di antara dua pemain. Dan momentum kali ini untuk seorang Rasya masih bisa mendapatkan satu orang. Dan snipernya masuk ke mini ujinya. Glue coba dibuka. Dan clue yang dinyalakan. Tapi sekarang granat juga akan coba dilemparkan ke arah dalam. Jar mendapatkan dua orang. Oh my god! Gila! Rasya nih bos! Wah! Wah, di luar nalar. 1 lawan 2, 1 lawan 3 bukan masalah untuk seorang Rasya. AWM ini usi menjadi kombinasi untuk seorang Rasya meratakan Bigetron Delta. Ini dia Rasya yang kita kenal akhirnya mendapatkan panggung yang memang sudah seharusnya dia dapatkan sejak dulu. Dan kita akan lanjut kembali. Sudah dimakan habis-habisan dari Bigetron Delta. Para penggawa dari EVOS kali ini akan coba mengambil sisi tengah. Dan sudah ada lemparan flash bridge juga yang coba diterima sama seorang Kiba. Kiba terlalu jauh tanpa bantuan dari seorang Chaos. Ini terlalu terbuka juga ya. Lo lihat itu Kocel udah di positioning, berani banget melawan dari sisi yang sulit karena akan diserang dari 3 arah sekaligus. Dan harus tumbang dari seorang Kocel karena Ray sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa. Kemana-mana info didapetin sama seorang Ray bahwa satu punggawa dari Bigetron bisa. Di depan cuma 2, bisa banget untuk ditabrak kali ini. Astro 24 udah mulai connect, informasi sudah mulai didapetin. Sudah ada lemparan granat yang ternyata masih belum mendapatkan apapun. Tidak ada damage yang berhasil dibuka oleh keduanya kali ini. Tapi hati-hati, ada satu ledakan juga yang bakal diterima seorang Abax. Rasya juga sudah mulai terbaca dari segi posisi. Kelihatan beberapa tembakan masuk ke arah seorang Giong. Ternyata Giong harus tumbang. Kocel juga harus menghilang. Dan Gardu bakal bermain di area dalam. Consider tidak bisa pat. Satu kali ini. Udah dikurung parah itu BTR-nya dengan satu aja posisi Rasya yang ada di bagian atas gudang itu aja udah cukup ngebikin Bigetron Delta nggak punya ruang gerak gitu loh. Sekalipun ada posisi yang nggak emang kelihatan sama Rasya, 3 orang dari EVOS ini masih bisa gerak bebas. Betul. Jadi nggak ada satu hal yang bisa nge-stop pergerakan dari EVOS Divine menurut gua untuk sekarang. Memang Skyler-nya udah nggak ada. Skyler-nya udah nggak ngeganggu pergerakan dari Bigetron Delta. Tapi sekarang dengan adanya banyak sekali compound, banyaknya glue juga yang dibuka, gue ngelihat malah pergerakan dari Bigetronnya malah jadi terbatas sekarang. Iya ya. Jadi nggak punya ruang gerak yang banyak sekarang. Kalaupun Bigetronnya ke arah bawah, bakal ada Rasya. Tapi sekarang Gardu pun membuka sebuah Orion hanya untuk melakukan bait. Dan belum ada satu orang pun yang berhasil dia jatuhkan. Membutuhkan energy point kembali, tapi ledakan coba ditukar. Dan ada flash freeze juga yang kena ke arah satu orang dari arah Bigetron Delta. Setup ulang coba dilakukan oleh EVOS Divine dengan mengirimkan Rasya terus lurus ke arah bawah. Dan Kiba harus juga bisa menotis hal tersebut. Akan ada, itu dia yang kumaksud. Itu dia yang kumaksud ketika Kiba harus notis sesuatu. Kata Rasya datang dari arah yang berbeda. Akan coba dibatasi lagi ruang gerak dari Bigetron Delta. Dan lihat, naik ke bagian atas. Satu orang cukup low. Dia coba digunakan setelah dia mendapatkan satu orang. Kill kedua namun gagal juga buat Gardu. Dan sekarang 5-1 untuk EVOS Divine. Tuh 5-1 guys. Di game pertama Bigetron dikasih bebek dan sekarang apakah akan dikasih sosis teman-teman? Dengan keadaan hanya 1 poin saja yang sudah dipegang oleh Bigetron Delta kali ini. EVOS Divine memimpin dengan luar biasa. Bigetron Delta at least harus bisa menangis 1 round lagi kalau mereka mau melakukan inisiasi comeback. Karena jujur, kalau kita berbicara tingkat kepedean,
Ini dari Evo sih udah bakal jauh lebih pede lagi geraknya. Oke, Flash Freeze bakal coba digunakan. Lihat ternyata game permainan cepat coba diinisiasikan Gardo. Masuk ke 3 orang sekaligus. Langsung berduel di sana. Pertukaran damage terjadi. Flash Beat balasan bakal coba dibuka. Tapi Abax juga harus tumbang walaupun ternyata akan ditunggu sama seorang Ray. Asa 4 bakal coba dibuka. Ray harus terkena di sana. Dan terpikat begitu saja. Ada Break Grenade juga yang masuk. Bakal coba dibalaskan dengan ada Flash Freeze. Sakit banget. Kibanya terpikat di tangan seorang Kocel yang ternyata berada di area belakang menunggu pergerakan offside. 2 tukar 2. Rasha berada di posisi paling tinggi mengintai keberadaan 2 player, tapi Kocel tidak bisa untuk menahan pergerakan dari 2 anggota sekaligus. Karena cukup sulit. Apakah Rasha bisa melakukan clutch lagi kali ini dengan bermain di area Nurekdam? Kelas area hanya lurus saja akan menentukan tembakan dari seorang Rasha kali ini. Masih ada 2 medkit, Rasha menerima damage cukup fatal juga. Dan kalau kita lihat clue-nya juga masih belum dipakai, masih bisa dicari informasi. Kelihatannya bisa kena headshot di tangan seorang Kyong. Kali ini 5-2. Yes. Tapi posisi Rasha kalau dia nggak turun dari tadi itu cukup ngunci supaya Kojanya nggak bisa berdiri loh. Iya betul. Sehingga apa yang dilakukan oleh Koja tadi, dia lemparin banyak granat, dia lemparin flash freeze juga menuju ke arah dalam ketika pertukaran terjadi di balik satu buah glue wall, itu udah cukup efektif sebetulnya. Efektif buat Koja yang punya posisi terbatas seperti itu, dan efektif juga buat Rasha gitu loh yang punya posisi tertinggi dan kunci ngelok posisi dari seorang Kojanya itu sendiri. Ketika 2 lawan 2 yang terjadi adalah ketika momentum yang ingin coba diciptakan sama Kocel justru malah nggak bisa di backup sama Rashanya itu sendiri. Ada miscalculation yang terjadi, tapi sekarang main cepat juga lagi-lagi akan dilakukan oleh kedua tim ini. Dan clue sudah dinyalakan, memberikan informasi kalau semua pemain dari Bigetron terletak di bagian sebelah tengah. Dan inisiasi berputar yang akan coba dilakukan oleh Spotify. Kali ini akan membuat satu buah ledakan dari arah hujan. Abax yang berhasil untuk dijatuhkan. Sementara Kiba miss harus diaktifkan dari Casey-nya dan masuk. Berhasil dapat 1 orang Rasha. Kali ini berhasil ditumpangkan dan Ray pun sudah flow dengan snipernya. 1 hit terakhir, tapi Gertie yang harus sudah tumbang terlebih dahulu akan coba follow up. Kocel terpisah untuk beberapa poin saja, dan Ray mencari pemain terakhir bagian dalam dari buah gol, dan perlahan Bigetron Delta mengejar ketertinggalan mereka. Ini dia yang dimiliki sama Bigetron. Dari kemarin tuh mereka main kayak gini, 4 orang inisiasi tabrak langsung. Menurutku Bigetron Delta emang bukan tim yang cocok untuk nahan terlalu lama sih. Gardu udah pasti bakal ngebuka posisinya sendiri kalau timnya nggak mau bergerak maju. Jadi sekarang semua yang ada di Bigetron Delta harus mengikuti pergerakan dari seorang Gardu, menginisiasikan sisi depan dengan sangat-sangat cepat. Follow up harus nempel terus supaya mereka unggul. Akhirnya Bigetron Delta sadar bahwa pergerakan yang dilakukan Gardu bukan ceroboh, tapi itu adalah cara untuk mendapatkan kemenangan. Clue sudah mulai dibuka kali ini. Terbaca 3 anggota bersamaan dengan seorang Koja di sisi kanan akan saling bertemu sama seorang Abax. Hati-hati, belum ada tembakan yang bakal coba dibuka di antara keduanya. Ternyata masih ada Glual juga yang justru bakal coba untuk dapat up di tangan seorang Koja. Rasha bermain di area yang berbeda, sisi kiri memberikan cicilan-cicilan damage. Setengah darah menghilang, tapi ternyata ada Abax yang berhasil coba di-take dan begitu saja bertempur di dalam belakang. Bukanlah hal yang bagus walaupun Gardu ternyata juga harus dimakan sama seorang Ray. Tapi hati-hati, Kocel juga sudah mulai terkena damage dari area of Flash Breeze yang terus di-spam di 2 arah sekaligus, tengah dan juga sisi kiri. Terpaksa Ray masuk ke arah yang coba dituju dengan ada seorang Kiba di sana menunggu. 2 lawan 2 akan segera terjadi, 1 jam shot. Ray terjatuh bersama dengan seorang Raja Kocel sendirian. 1 lawan 2 mustahil. 5-4 Bigetron Delta siap melakukan comeback kali ini. Perlahan tapi pasti fokus yang harus tetap dijaga oleh para pemain Bigetron Delta untuk tidak lepas akan pergerakan-pergerakan setup yang akan dilakukan oleh EVOS Divine. Tercatat tadi ketika Rasha ingin bergerak ke arah sebelah kiri diikuti oleh rekannya, salah satu orang Kocel tertembak dengan 1 sniper yang digunakan oleh Bigetron Delta dari arah belakang. Itu yang gak boleh dilepas sama sekali oleh para pemain Bigetron Delta untuk tetap bisa ngandelin visionnya tanpa adanya bantuan skill karakter dari clue yang biasa digunakan. Ataupun dari karakter informasi lainnya. Dan sekarang inisiasi dibuka dari kedua tim. Ledakan sama-sama mengancam, tapi 1 ledakan yang pasti
berhasil menumpangkan satu orang dari Bigetron Delta. Harus segera di backup, tapi ini hal yang penting sekali karena Rasya justru berhasil dijatuhkan. Artinya tidak ada flanking lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS Divine. 3 orang ini sudah terlihat di depan mata. Harus dikendalikan gardu Ordion. Dia coba lagi lebih dahulu. Namun sekarang dia melakukan bola yang cukup baik sekali. 2 orang cukup dari oleh EVOS Divine. Ada banyak sekali cara bermain dari Bigetron Delta. Namun sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Bigetron, yaitu berhasil menyamakan kedudukannya. Akankah comeback dari Bigetron bisa terjadi? Atau LPHP dari EVOS Divine justru akan menjatuhkan Bigetron Delta 5-sama. Kemarin juga round 2 5 sama juga. Betul. Tapi hancurnya gara-gara Skyler. Nah, kena LPHP gitu kan. Nah, sekarang nih apakah kejadian kembali? Karena kalau sampai Bigetron Delta 2 kali berturut-turut berarti fix LPHP. Dan kali ini dari EVOS bersama dengan Bigetron. Cepet banget Bigetron bro. Rasya ini bukan map buat Rasya dapat posisi enak sih, karena sisi tengahnya juga terlalu banyak compound kali ini. Dan kalau Rasya coba untuk bermain di area yang berbeda, teman-teman udah pasti datang atau dihajar habis-habisan. Bak menerima damage cukup fatal. Juga damage dari area flash bridge. Sudah ada tembakan dari area yang berbeda. Ternyata Abos ada di tengah-tengah. Tembakan bakal berbuka. Satu orang Ray bakal bertek down. Balasan dengan adanya Kimi yang harus terjatuh di tangan seorang Rasya kali ini. Meleset. Ada lemparan yang meleset. Koca terjatuh. Coba dibalikin. Dengan adanya Abos juga yang harus menghilang kali ini. 2 lawan 3. Kocel masih coba untuk bersabar melawan 2 orang. Kocel berhasil menang. Dan EVOS Divine kali ini berhasil memberikan harapan palsu terhadap Bigetron Delta. Tidak jadi comeback LPHP. Bigetron Delta harus kalah di tangan EVOS.